Kembali di Newsroom Weekend, pemirsa, peta sementara dukungan Capres-Cawapres menunjukkan dinamika yang cukup besar dalam 1 bulan terakhir. Dan saya masih bersama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, tadi Anda sebutkan bahwa ini sebenarnya memang salib penyalib ini menunjukkan bahwa dinamika politik juga masih terus terjadi sampai hari H pencoblosan begitu. Nah, ketika tadi Anda katakan seperti itu, saya jadi tertarik untuk membahas calon wakil presiden juga yang cukup menarik perhatian publik. Nah, tadi Anda dari hasil survei Anda menunjukkan bahwa Erick Thohir menempati posisi pertama. Sebenarnya apa saja variabel yang membuat Erick Thohir berada di posisi pertama? Begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin perjelas tadi ada beberapa grafik yang ditampilkan di layar yang menurut saya agak kurang tepat ya. Jadi kami mengukur elektabilitas capres maupun cawapres itu dalam beberapa simulasi. Jadi misalnya ada simulasi untuk cawapres 22 nama. Nah itu elektabilitas Erick Thohir itu 14, sekian persen. Di peringkat kedua itu Ridwan Kamil, itu sekitar 14,8 juga. Jadi mirip, bedanya 0,02%. Jadi secara statistik tidak ada bedanya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan bola. Jadi itu bukan elektabilitas berdasarkan isu bola. Kemudian tadi juga ditampilkan elektabilitas cawapres Erick Thohir 15,4%, Ridwan Kamil 15,5%, Ridwan Kamil 15,4%. Berdasarkan isu korupsi BTS. Lagi-lagi itu juga bukan elektabilitas cawapres berdasarkan isu cawapres, tapi berdasarkan simulasi. Nah, ketika simulasinya diturunkan dari 22 nama menjadi simulasi 18 nama cawapres, itu Erick Thohir maupun Ridwan Kamil sama-sama memuncaki klasemen survei cawapres. Bedanya 0,1%. Erick Thohir secara absolut berada di atas, tetapi secara statistik tidak ada bedanya dengan Ridwan Kamil maupun Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Tetapi yang menarik, mungkin kaitannya dengan bola adalah surveinya memang dilakukan setelah Indonesia meraih bola dalam SEA Games di Kamboja, di mana Indonesia sejak puluhan tahun itu melepas dahaga tradisi emas yang sempat lama hilang di masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, emas akhirnya berhasil didapatkan lagi. Nah, jadi salah satu variabel yang kita temukan tadi menjawab pertanyaan Anda tadi, apa yang menjelaskan Erick Thohir meningkat secara cukup lumayan di survei terakhir kami adalah variabel bola. Jadi semua pertanyaan yang berkaitan dengan bola, kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, awareness terhadap kemampuan timnas meraih bola di SEA Games, itu elektabilitas Erick lebih tinggi dibanding cawapres-cawapres yang lain. Artinya peran beliau sebagai Ketua Umum PSSI yang dianggap sukses punya daya dongkrak. Nah, bukan berarti hanya bola saja. Cuma kita nggak punya datanya. Kan mungkin Pak Erick juga dianggap sukses sebagai Menteri BUMN. Kan dalam survei-survei kredibel yang lain, Erick Thohir biasanya masuk top 3 menteri yang dianggap paling sukses kan. Salah satu indikatornya misalnya menaikkan laba BUMN menjadi 303 triliun ya. Naik sekitar 140%. Atau fungsi beliau yang lain, karena Erick Thohir ini kan figur multitasking ya, jadi banyak yang dia pegang ya, termasuk misalnya pernah menjadi ketua Asian Games dan sukses, kemudian sebagai orang dekat Pak Jokowi beliau juga pernah menjadi ketua TKN dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak punya variabel itu dalam survei. Yang kami punya adalah elektabilitas Pak Erick naik berdasarkan kesuksesan beliau membawa emas ke tanah air. Nah, dan itu bukan hanya cawapres ya. Jadi di simulasi capres, Pak Erick Thohir melesat juga itu elektabilitasnya. Dari 2% di survei bulan April, sekarang jadi 5,1% sebagai calon presiden. Meskipun jaraknya memang masih agak jauh ya dibanding 3 nama teratas, tetapi indikasi kenaikan Erick Thohir itu bukan hanya sebagai cawapres, tapi juga sebagai capres. Oke. Kemudian terkait bersih-bersih korupsi yang dilakukan terhadap
beberapa lembaga, salah satunya di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Kita tahu juga ya, beliau melakukan bersih-bersih di BUMN. Apakah ini juga menjadi salah satu variabel yang turut mendongkrak elektabilitas Erick Thohir? Bisa jadi ya, meskipun kami nggak punya datanya ya, karena survei kami tidak cukup punya ini ya, tidak bisa menampung banyak pertanyaan. Nah, surveinya by phone pertanyaan paling banyak 40 ya. Tetapi bisa jadi komitmen beliau dalam bersih-bersih BUMN, kerjasama dengan Kejaksaan Agung punya daya ungkit elektoral. Karena bagaimanapun banyak kasus-kasus besar yang berhasil dibongkar kan saat beliau sekarang menjadi Menteri BUMN ya. Misalnya Jiwasraya, Asabri ya, ada banyak sekali catatan yang menunjukkan beliau cukup punya keberanian untuk memberantas penyakit koruptif yang selama ini membuat ya, BUMN kita sulit untuk berkembang. Ya, Garuda misalnya ya sekarang sudah mulai untung ya, termasuk juga laba BUMN secara umum. Jadi bisa jadi itu meningkatkan kredensial Erick Thohir ya sebagai figur non partisan yang mampu mengelola setiap bidang yang dia pegang itu dengan penuh tanggung jawab dan kepala dingin gitu ya. Jadi itu bisa jadi, cuma saya nggak punya datanya di survei terakhir ini. Yang pasti ada peningkatan elektabilitas Pak Erick ya, terutama sebagai cawapres. Biasanya di peringkat ketiga, sekarang sudah di peringkat pertama meskipun selisihnya dengan peringkat kedua Ridwan Kamil masih dalam margin of error. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para calon ini, baik capres maupun cawapres, untuk menjaga konsistensi agar nama mereka tetap berada di atas, Mas Burhan? Apakah selama ini yang mereka lakukan sudah on the track? Nah, memang ada yang naik, ada yang turun ya. Biasa itu ya. Lagi-lagi survei memberikan kabar kepada para para bakal capres maupun cawapres apa yang harus mereka lakukan, termasuk juga mengoreksi strategi kampanye yang mungkin tidak begitu jalan ya sesuai dengan ekspektasi. Misalnya untuk elektabilitas elektabilitas capres ya, ada tren penurunan kedipilihan Mas Anies yang belum selesai ya, masih berlanjut tren penurunan tersebut dibanding survei-survei awal, terutama di awal 2023 ya. Kemudian ada isu berkaitan dengan elektabilitas Mas Ganjar yang mulai disalib Pak Prabowo ya, meskipun selisih keduanya masih dalam margin of error. Tapi paling tidak Mas Ganjar harus melakukan koreksi ya, karena bagaimanapun beliau sudah resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PD Perjuangan, dan karenanya harus lebih all out ya, terutama untuk mempertahankan basis pendukung Pak Jokowi yang sebagian sudah mulai beralih ke Pak Prabowo. Nah, jangan lupa pendukung Pak Jokowi 2019 itu 55,5%. Sementara yang memilih PD Perjuangan hanya 19,3%. Artinya masih banyak pendukung Pak Jokowi yang tidak memilih PD Perjuangan. Nah, tugas Mas Ganjar tentu melakukan koreksi ya, untuk mendekati pemilih Pak Jokowi yang masih melirik Pak Prabowo. Nah, untuk cawapres seperti yang Anda tahu itu masih sangat dinamis ya. Ada 5 nama, terutama 4 nama teratas itu selisihnya sangat tipis ya. Erick Thohir meskipun peringkat pertama tetapi belum aman secara statistik, karena peringkat kedua, ketiga, dan keempat itu selisihnya dalam margin of error. Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Artinya karena masih jauh, masih sangat mungkin perubahan terjadi, dan karenanya masing-masing calon, baik capres maupun cawapres, harus melakukan banyak kiat-kiat khusus ya untuk bisa menambah dukungan di mata publik. Oke, saya garis bawahi kiat-kiat khusus dan strategi khusus ya untuk maksimalkan elektabilitas jelang pemilihan nanti. Baik, terima kasih Mas Burhan sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat petang, sehat selalu Mas Burhan. Terima kasih.